Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang proses termalogam. Berikut adalah materinya. Kita menuju ke slide 1. Pengertian proses termal adalah proses pengawetan yang menggunakan energi panas. Proses termal sangat berpengaruh pada sifat bahan logam. Salah satu proses termal ini adalah proses pemanasan mendadak dilanjutkan dengan pendinginan secara perlahan-lahan. Fungsi proses termal terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Annealing mempersiapkan material logam sebagai produk setengah jadi agar layak diproses berikutnya. 2. Hardening mempersiapkan material logam sebagai produk jadi agar memiliki sifat mekanis yang optimum. Proses annealing. Prinsip annealing adalah memanaskan baja sampai suhu tertentu, kemudian menahannya selama waktu tertentu, kemudian didinginkan dengan lambat. Tujuan utama proses annealing adalah melunakkan, menghaluskan butir kristal, meningkatkan keuletan, dan mengurangi tegangan dalam yang menyebabkan material berperilaku getas. Proses annealing. Annealing adalah sebuah perlakuan panas di mana material dipanaskan pada temperatur tertentu dan waktu tertentu, kemudian dengan perlahan didinginkan. Annealing dilakukan untuk 1. Menghilangkan tegangan pada bahan, menaikkan keuletan dan ketangguhan, menghasilkan struktur mikro tertentu. Proses annealing dibagi atas 3 tingkat. 1. Pemanasan hingga temperatur yang diinginkan. 2. Temperatur dijaga konstan. 3. Pendinginan. Oke, slide selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Niko. Proses annealing pada logam biasanya dilakukan untuk mengurangi efek. Pengerjaan dingin yaitu menggunakan bahan dan menaikkan keuletan setelah sebelumnya dilakukan pengerasan regangan. Pada logam biasanya terjadi tegangan sisa dalam internal residual stress dikarenakan 1. Proses deformasi plastis karena proses permesinan atau machining atau proses pengerindaan. 2. Pendinginan yang tidak merata pada proses pengelasan atau pencetakan. 3. Transformasi fasa pada pendinginan karena perbedaan kerapatan atau density. Annealing paduan besi. 1. Normalizing. Baja yang telah mengalami deformasi plastis, misalnya karena proses rolling, akan mempunyai struktur mikro perlit yang bentuknya tak beraturan dan ukuran butir besar-besaran dan berpresi. Untuk membentuk struktur pertalit yang lebih halus dan lebih seragam dilakukan proses normalizing. Normalizing dilakukan dengan pemanasan sampai temperatur 55 derajat Celcius sampai dengan 85 derajat Celcius di atas temperatur kritis, atau hingga baja berubah menjadi austenite, kemudian dilakukan pendinginan di udara. Berikut adalah contoh gambar temperatur normalizing. 2. Fulaneal. Fulaneal adalah baja yang dipanaskan 15 derajat sampai 40 derajat Celcius di atas garis A3 atau 1, atau seperti gambar 11.1, hingga tercapai keseimbangan pada struktur austenite. Kemudian baja didinginkan di dalam dapur pemanas sampai temperatur ruang. Struktur mikro yang terbentuk coarse perlite. Bahan baja biasanya berupa baja karbon rendah dan sedang. 3. Spheroidizing adalah pemanasan logam sampai temperatur di bawah temperatur eutectoid atau sekitar 700 derajat Celcius pada daerah A tambah Fe3C. Pemanasan dilakukan antara 15 sampai 25 jam. Pada proses ini, Fe3C akan membentuk partikel spheroid. Proses ini biasanya dilakukan pada baja karbon sedang dan tinggi. Struktur yang terbentuk adalah spheroid. Tujuannya adalah supaya baja mudah dibentuk. Untuk berhasilnya perlakuan panas untuk membuat bahan baja martensite di keseluruhan penampang bahan
dipengaruhi 3 faktor. 1. Komposisi paduan. 2. Tipe dan karakter media pendingin. 3. Ukuran dan bentuk spesimen. Uji Jomini. Untuk menguji kekerasan karena pembentukan martensite dilakukan dengan uji Jomini and Quench. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari temannya sebelumnya, yaitu pengaruh media quenching, ukuran spesimen, dan geometri. Pengaruh media quenching, ukuran spesimen, dan geometri. Media quenching berupa air, oli, dan udara. Air media pendingin paling cepat, sedangkan udara paling lambat. Kecepatan media quenching juga mempengaruhi laju pendingin. Makin cepat laju media, makin tinggi laju pendinginan. Media oli banyak dipakai pada quenching baja paduan. Pada baja karbon tinggi, penggunaan air mengakibatkan laju pendingin terlalu cepat sehingga terjadi retak atau pembengkokan. Pada proses pendinginan, panas mesti dibuang dari material melalui permukaannya. Oleh sebab itu, laju pendingin ke dalam material sangat dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran material, dan memperlihatkan laju pendinginan sebagai fungsi diameter batang logam silinder. Bentuk spesimen juga mempengaruhi efek pengerasan. Apabila rasio luas permukaan terhadap massa spesimen besar, maka makin besar laju spesimen dan makin dalam efek pengerasan. Bentuk spesimen yang tidak beraturan akan mempunyai rasio luas permukaan terhadap massa yang lebih besar bila dibandingkan dengan bentuk yang beraturan dan bentuk bulat. Precipitation hardening atau pengerasan presipitas. Penguatan dan pengerasan logam paduan bisa ditingkatkan dengan pembentukan penyebaran partikel-partikel dari fasa kedua ke dalam matrik fasa yang asli atau yang pertama. Hal ini dilakukan dengan perlakuan panas. Oke, dengan ini saya melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya mulai dari proses pengerasan atau hardening. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan sementit dalam austenit yang kemudian di-quench. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan pergeseran atom-atom sehingga terbentuk struktur body center trigonal atau struktur yang tidak setimbang yang disebut martensite yang bersifat keras dan getas. A. Temperatur pengeras baja hypontectoid. Temperatur yang digunakan adalah sekitar 200 sampai 500 C di atas garis A3. Misalnya, sebagai contoh, apabila baja struktur ferrit dan perlit dipanaskan sampai temperatur di bawah A1, maka pemanasan tersebut tidak akan mengubah struktur awal dari baja tersebut. Apabila pemanasan sampai temperatur A1 tetapi masih di bawah garis A3, akan mengubah perlit menjadi austenit tanpa terjadi perubahan apa-apa pada ferritnya. B. Temperatur pengeras untuk baja hypereutectiot. Temperatur yang digunakan adalah sekitaran 300-500 C di atas temperatur A13 yang berada pada daerah austetit dan sementit seperti terlihat pada gambar di atas tadi. Struktur hasil proses quench memiliki kekerasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan martensite karena adanya karbida yang tidak larut yang memiliki kekerasan atas martensite. C. Tahap pekerjaan yang harus dilakukan sebelum proses pengerasan baja. 1. Bebas tarik terak atau sekal oli
dan sebagian agar dihasilkan kekerasan yang diinginkan. Dengan kata lain, benda kerja harus bersih. Benda keras yang memiliki lubang jika perlu, terutama pada baja perkerasan, harus ditutup dengan tanah liat, asbes atau baja insert, sehingga tidak terjadi pengerasan pada bagian lubang tersebut. Hal ini tidak perlu dilakukan jika ukuran lubang relatif besar. 3. Benda kerja harus ditempatkan pada fixture yang layak sebelum diletakkan di dalam tungku. Hal ini adalah dilakukan untuk mencegah timbulnya distorsi. Benda kerja yang relatif kecil, dapat diletakkan dalam suatu keranjang yang didesain khusus untuk itu agar dijamin kekerasan yang homogen. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang proses termalogam. Lama pemanasan, waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur dibandingkan dengan atmosfer karena perpindahan panas dari cairan ke benda padat terjadi dengan laju yang lebih cepat. Pemeriksaan visual dilakukan untuk mengetahui apakah benda kerja telah mencapai temperatur yang diinginkan, dan bisa dilakukan cara membandingkan dengan warna dinding tungku. Setelah benda kerja telah mencapai suhu yang diinginkan, kemudian diquench untuk mendapatkan struktur matten sheet. Cara mengquench: medium yang digunakan untuk proses quench tergantung dari komposisi kimia baja yang diproses, kekerasan yang ingin mencapai, besar distorsi yang diizinkan, dan kompleksitas benda kerja. Medium umum digunakan adalah air, oli, brin, garam, air, dan larutan polimer. Cara-cara quench langsung, direct quench. Cara ini dilakukan dengan menggunakan medium air atau oli di mana benda kerja ditahan pada temperatur pengerasannya untuk jangka waktu tertentu. Metempering: dengan cara ini benda kerja dipanaskan sampai ke temperatur pengerasan dengan cara biasa. Medium digunakan dengan cairan garam. Oke, saya akan melanjutkan kembali slide selanjutnya. 3. Austempering. Proses ini dilakukan dengan cara mengquench baja dari temperatur austenisasinya ke dalam garam cair yang bertemperatur sedikit di atas temperatur MS-nya. 4. Quench yang ditunda atau delay quenching. Proses ini dilakukan sesuai dengan nama metodenya, yaitu benda kerja yang sudah dipanaskan dan dikeluarkan dari tungku pada temperatur pengerasannya dibiarkan beberapa saat sebelum di-quench. Time quench. Metode ini dilakukan pada baja-baja yang memiliki mampu keras yang rendah, yang memerlukan quenching ke dalam air, atau pada baja-baja yang memiliki mampu keras yang tinggi tetapi ukuran benda kerjanya besar. 6. Die quench. Metode ini dilakukan dengan menggunakan medium yang mampu menyerap panas atas dasar hal tersebut. Selama proses quench, benda kerja dapat dipres sehingga secara mekanik kemungkinan distorsi dapat diperkecil. Oke, yang terakhir, medium quenching. Tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur martensis yang keras sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium yang efektif sehingga baja didinginkan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak seperti perlit dan bainit. Untuk baja karbon, medium quenching
yang digunakan adalah air, sedangkan untuk baja paduan medium yang disarankan adalah oli. Cairan polimer atau garam untuk baja-baja paduan tinggi disarankan agar menggunakan medium cairan garam. Medium yang digunakan pada proses quenching diantaranya adalah 1 air, 2 oli, 3 garam netral, 4 gas quenching, 5 quenchant polimer. Oke, sekian dari PowerPoint kami tentang proses thermal logam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.